mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Ki Haji Husni Mubarak. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk Bu, Pak? Ngantuk napa luwe? Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد المتأدبين وسيد السالكين اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan dan kami cintai, para habaib, para masyayikh, para kiai, para bunyai, para a'immatul khususiyah, nakhussu bidzikri Sayyiduna al-Habib Umar Syarif Asgaf وسيدنا الحبيب قاسم العدروس وسيدنا الحبيب محمد العدروس وسيدنا الحبيب حلمي العدروس وسيدنا الحبيب مهدي العدروس. Kemudian ada Kiai Haji Mukhramin, kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Karim MPD, dan juga kepada seluruh habaib, seluruh syaraif, seluruh masyayikh dan kiai, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Juga yang sangat saya muliakan keluarga besar min hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, juga keluarga besar min syekhina wa murabbi arwahina wa walidina Ahmad Asrari Al-Ishaqi, hadir di tengah-tengah kula panjenengan Agus Muhammad Qusay Karrafi. Mugi-mugi beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang sehingga bisa terus membersamai kula panjenengan, amin amin Allahumma amin. Juga yang sangat saya muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang hadir di tengah-tengah kita mewakili Bupati Pati, yakni Kepala Bapeda Kabupaten Pati Dr. Mukhtar MM, juga kepada seluruh perwakilan dari Ormas, terutama tadi juga disebut Ketua PCNU Kabupaten Pati, dan juga dari kepengurusan MUI yang hadir pada malam hari ini. Juga yang sangat saya muliakan segenap jajaran kepengurusan Al-Khidmah, baik di tingkat pusat wilayah maupun daerah. Juga yang sangat saya muliakan seluruh jamaah Al-Khidmah yang hadir pada malam hari ini, juga teman-teman Ukhsafi Kopler Community, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, khususnya nikmat mahabbah, nikmat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nikmat mahabbah kepada para wali-wali Allah, khususnya Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nikmat mahabbah kepada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Sehingga pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Kita berdoa hadirin hadirat rahimakumullah, semoga hadir majlisnya para rasul. Barang siapa yang inginlah majlis yang diadakan oleh para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah, majlis yang kula panjenengan sakniki hadir di dalamnya adalah majlis daripada seorang ulama rabbani, seorang ulama yang menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang diakui tidak hanya ilmu juga akhlak dan keluasan pekertinya oleh banyak orang, yakni guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Majlis Al-Khidmah ini hakikatnya adalah majlis Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Majlis Zikir Al-Khidmah ini hakikatnya adalah majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Barang siapa tidak ada satu kaum yang duduk berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali saat itu malaikat akan turun untuk mengelilingi mereka dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Hadirin, majlis yang kula panjenengan hadir niki majlis yang luar biasa. Majlis yang begitu agung, majlis yang saya yakin hakul yakin dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, meskipun majlis ini mulia, meskipun majlis ini punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun majlis ini dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu maksiat, ada satu dosa, yang mana dosa ini atau maksiat ini ketika kula panjenengan lakukan, maka kula panjenengan tidak akan mendapatkan bagian apa-apa daripada majlis yang mulia ini. Apakah itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani, sahabat Nabi bercerita, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa suatu saat kami, yakni para sahabat, duduk bersama Nabi, kami bermajlis dengan Nabi, kami mendengar kata-kata atau sabda-sabda yang keluar dari lisan beliau yang mulia, yang mana semestinya saat itu hujan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujalisuna qati'u rahim, janganlah duduk dengan kita saat ini siapapun di antara kalian yang telah memutuskan hubungan silaturahim. Hadirin, tampaknya Kanjeng Nabi semerap bahwa ada di antara salah satu sahabat beliau yang hadir di majelis beliau saat itu telah ada hubungan yang retak dengan keluarganya. Ada masalah dengan salah satu keluarganya. Sahabat terdiam, hadirin. Rasul mengulangi kembali, la yujalisuna qati'ur rahim, jangan duduk denganku, dengan kita, siapapun di antara kalian yang telah mengucapkan telah memutuskan hubungan silaturahim. Rasul mengulangi itu sampai 3 kali. Lalu kemudian faqama fatan minal halqa fa'ata khalatan lahu qad kana bainahuma ba'du syai' wastaghfara laha thumma 'ada ila al-majlis. Lalu kemudian ada seorang pemuda tiba-tiba berdiri tanpa berkata satu kata pun,
Pemuda ini kemudian keluar daripada majelisnya Nabi, dia pulang, yang dituju adalah rumah salah seorang bibinya, yang ternyata antara dia dan bibinya beberapa hari sebelumnya bertengkar, yang kemudian menyebabkan hubungan keduanya terputus, hubungan silaturahim di antara keduanya terputus. Lalu pemuda itu datang ke rumah bibinya, kemudian bertamu, meminta maaf kepada bibinya, dan kemudian bibinya juga sama-sama meminta maaf, lalu keduanya saling berbaikan. Setelah itu pemuda tadi kemudian kembali menuju majlis Nabi Muhammad SAW. Hadirin, Nabi tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh sahabat yang beliau cintai itu. Namanya sahabat bukan orang yang maksum, suatu saat mereka sama seperti kita pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahannya adalah memperbaikinya. Kemudian Nabi tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Beliau kemudian berkata, "Wahai sahabat, wahai orang-orang yang aku cintai, kenapa tadi aku berkata seperti itu? Karena ketika aku berkumpul bersama kalian, semestinya Jibril turun, rahmat Allah turun menghujani kita. Tapi ternyata tadi tidak ada sama sekali rahmat Allah yang diturunkan kepada kita semua. Penyebabnya adalah karena ada di antara kalian yang telah memutuskan hubungan silaturahim. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim." Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hadirin, betapa majelis ini mulia, tetapi boleh jadi ada di antara salah satu di antara kula panjenengan yang tidak mendapatkan bagian daripada kemuliaan itu. Sebabnya apa? Sebabnya karena ada di antara kita yang memendam kebencian terhadap sesama muslim, terutama saudaranya. Oleh karena itu guru kita Hadratus Syekh Ahmad As-Surari Al-Ishaqi sering dalam sebuah kesempatan beliau mengulang-ulang, ketika kula panjenengan datang ke majelis al-khidmah, dua hal saja yang harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah qasdun sahih, niat yang benar. Jangan niat mencari dunia, jangan niat mencari popularitas, jangan niat apapun kecuali niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah qalbun salim, hati yang bersih. Jangan sampai kula panjenengan hadir di majelis al-khidmah ternyata dalam hati kita masih memendam kebencian terhadap saudara-saudara kita. Wonten kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menukil sebuah hikayat dari guru beliau, yakni Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhuma. Ibnu Hajar mengisahkan bahwa suatu saat ada orang menunaikan ibadah haji dengan membawa bekal uang kurang lebih 1000 dinar. 1000 dinar niku kadah. Kalau dikurskan sekarang mungkin puluhan M, Pak. Jadi wong haji nggawa dhuwit puluhan M. Niki wong sugih niki. Nek sakniki niki wong sugih julukane napa? Crazy rich. Nek kula panjenengan rich-nya hilang, tinggal crazy-nya mawon. Orang ini menunaikan ibadah haji membawa uang 1000 dinar. Ketika sampai di Mekah dia bingung. Karena kenapa? Ibadah haji itu membutuhkan waktu beberapa hari, 4 sampai 5 hari. Membutuhkan konsentrasi yang luar biasa, membutuhkan fisik yang prima. Jangan sampai kemudian ada sesuatu yang mengganggu konsentrasinya untuk menunaikan ibadah haji. Dia khawatir seandainya uang 1000 dinar ini saya bawa, maka saya khawatir hilang, atau saya khawatir mengganggu konsentrasi saya dalam menunaikan ibadah haji. Lalu atas saran salah satu daripada temannya,
Orang ini kemudian disarankan agar menitipkan uang ke seorang soleh, yakni salah satu penduduk Mekah. Orang itu dikenal sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli zikir, dikenal sebagai seorang ahli majelis, dan terutama dia dikenal sebagai seorang yang amanah, sehingga banyak orang menitipkan uang kepadanya. Lalu atas saran salah satu temannya tadi, kemudian orang kaya itu menitipkan uang 1000 dinarnya ke orang soleh tadi, ke ulama tadi. Setelah dititipkan, orang kaya itu kemudian menunaikan ibadah haji seperti biasa. Setelah ibadah haji selesai, kemudian orang kaya tadi pergi kembali menuju rumah orang soleh tempat dia menitipkan uang 1000 dinar. Hadirin, apa yang terjadi sesampainya di rumah orang tersebut? Ternyata orang itu telah meninggal 1 hari sebelumnya. Kemudian ditanya ke istri atau anaknya, ternyata tidak ada yang tahu kalau ayahnya telah menerima titipan uang 1000 dinar. Hingga kemudian orang kaya ini bingung, Pak, menitipkan uang puluhan miliar ke seseorang, orang yang mati, keluarganya tidak ada yang tahu. Lalu kemudian dia kebingungan. Setelah ada yang memberikan saran, coba panjenengan silaturahim berkunjung ke rumah salah seorang wali yang ada di kota Mekah. Mintalah nasihat kepadanya, mintalah petunjuk kepadanya, mintalah bimbingan kepadanya, agar supaya uang panjenengan yang 1000 dinar itu bisa kembali. Betul, kemudian orang kaya ini bertamu ke rumah seorang wali yang ada di kota Mekah. Dijelaskan semua permasalahannya. Kemudian wali tadi bertanya, wahai tuan, berdasarkan cerita Anda, berarti orang tempat Anda menitipkan uang itu orang soleh. Nggih, dia soleh. Dia amanah. Iya, dia amanah, wahai tuan. Dia ahli zikir. Iya, ahli zikir. Dia ahli sedekah. Iya, ahli sedekah. Dia ahli baca Al-Quran. Iya, ahli baca Al-Quran. Kata wali tadi, Bapak Ibu sekalian, biasanya orang-orang seperti itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Masuk akal, Pak. Orang soleh umumnya dia masuk surga. Kalau begitu, coba nanti lewat tengah malam panjenengan pergi ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam, panggillah nama arwah orang soleh tempat Anda menitipkan uang itu. Kalau memang orang soleh tersebut masuk ke dalam surga Allah, arwahnya dikumpulkan dengan arwah orang-orang solihin, maka dia akan menjawab panggilan Anda dan akan memberitahukan di mana letak uang Anda. Karena kenapa? Sumur Zam-Zam itu yang menghubungkan antara alam roh orang-orang soleh, atau yang menghubungkan antara surga dengan alam dunia. Betul, kemudian saran itu dilakukan. Ketika malam hari lewat jam 12 malam, orang kaya tadi pergi ke sumur Zam-Zam. Di lubang sumur Zam-Zam itu kemudian dipanggil nama orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Ya fulan, tidak ada jawaban. Dipanggil 2 kali tidak ada jawaban, 3 kali tidak ada jawaban, sampai kemudian dia frustasi, dia pulang. Esoknya orang kaya itu kembali mengunjungi wali tempat dia meminta saran kemarin, menceritakan semalam apa yang sudah ia lakukan, bahwa semua saran wali tersebut sudah dilaksanakannya, tetapi tidak ada panggilan daripada lubang sumur Zam-Zam itu. Setelah mendengar cerita itu, sang wali tersebut kemudian tertegun diam. Kemudian berkata, wahai tuan, jika demikian, jika Anda benar sudah memanggilnya tetapi tidak ada jawaban dari dalam sumur, berarti kemungkinan besar orang soleh tersebut masuk ke dalam neraka. Kemungkinan orang soleh tersebut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Syekh, apakah tidak ada jalan agar bagaimana uang saya yang 1000 dinar itu bisa kembali?
Masih ada Bapak. Satu-satunya jalan adalah besok panjenengan pergi ke Yaman. Persiapkan bekal panjenengan, pergilah Anda ke Yaman. Di Yaman sana ada sumur namanya Sumur Barhut. Di Yaman ada namanya Sumur Barhut. Sumur Barhut itu yang menghubungkan antara alam dunia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata orang soleh tersebut masuk neraka, maka Anda panggil di situ, dia akan menjawab panggilan panjenengan. Betul Bapak Ibu sekalian, esok hari dia melakukan persiapan, kemudian pergi ke Yaman. Di Yaman dia tanya kepada penduduk setempat lokasi Sumur Barhut. Ketika sudah ketemu, lewat 12 malam dikunjungilah Sumur Barhut itu. Di lubang Sumur Barhut kemudian dia memanggil nama orang soleh yang telah meninggal tadi, ya fulan. Ternyata ada jawaban, lebaik, iya. Dek dalam hatinya, loh berarti dia melbu neraka ternyata. Ternyata dia masuk neraka. Kemudian ditanya, di mana engkau meletakkan uangku yang 1000 dinar yang beberapa hari lalu aku titipkan kepadamu? Lalu suara itu menjawab, wahai Tuan, uangmu yang 1000 dinar aku taruh, aku pendam di pojok kamarku, di dalam lantai. Esok hari pergilah engkau ke Mekah, tanyalah kepada anak-anakku lokasi kamarku. Kalau engkau sudah sampai, galilah di pojok kamar, maka di situ insya Allah engkau akan mendapati uangmu yang 1000 dinar. Setelah mendapatkan jawaban, kemudian orang kaya tadi lega Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian dia penasaran. Nek basa kula panjenengan sakniki penasaran niku napa Pak? Kepo. Nek kula panjenengan kepone kepo elek Bang, kepo gosip artis. Napa malih? KDRT, ngoten-ngoten niku biasa. Niki mboten, kepone kepo apik. Orang kaya tadi kemudian bertanya, "Malladzi anzalaka hahuna wa qad kuntu adhunnu bikal khair?" Wahai Tuan, bukankah panjenengan niki orang soleh? Bukankah panjenengan niki orang ahli sedekah? Bukankah panjenengan niki orang ahli jamaah? Panjenengan ahli zikir? Panjenengan adalah orang yang amanah. Dan panjenengan ini menurut saya adalah orang yang sangat soleh. Tetapi kenapa panjenengan bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka? Kenapa bisa orang sesoleh panjenengan setelah meninggal kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh suara itu, kanat li ukhtun faqirah hajartuha wa kuntu la ahnu 'alaiha fa'aqabani Allahu bisababiha wa anzalani hadzal manzil. Wahai Tuan, aku punya seorang saudara kandung perempuan. Saudariku ini miskin, tidak punya apa-apa, hidupnya menderita. Tetapi meskipun demikian, aku tidak pernah peduli kepadanya. Aku memutuskan hubungan silaturahim darinya. Maka sebab itulah sebab aku telah memutuskan hubungan silaturahim dengan adik perempuanku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksaku seperti ini dan menempatkanku di neraka seperti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lantas kemudian pelajaran apa yang bisa kula panjenengan ambil daripada kisah ini? Bahwa hadirin begitu penting menyambung hubungan silaturahim, begitu penting menyambung hubungan ukhuwah, sehingga ketika orang itu telah memutuskan hubungan silaturahim, ketika dia memutuskan hubungan ukhuwah, maka akibat terkecilnya adalah seandainya dia datang ke majelis yang mulia, dia tidak mendapatkan apapun. Tetapi akibat terbesarnya adalah ketika itu dilakukannya dan sampai dia meninggal tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka akibatnya adalah dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Hadirin, kita hidup jauh dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita dengan baginda Nabi hampir 1500 tahun. Dan jarak kita dengan Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kurang lebih 1000 tahun. Dan kita telah ditinggalkan oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kemudian saat ini kula panjenengan melihat di depan kita, melihat zaman kita, melihat lingkungan kita, bahwa diakui atau tidak, yang terjadi pada umat Islam saat ini, penyakit paling berbahayanya adalah mereka berpecah belah. Banyak orang memutuskan hubungan silaturahim, banyak orang memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah. Bahkan hadirin, mungkin ada di antara kita menjadi bagian itu. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam, orang yang dianggap sebagai seorang ustadz, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai yang mestinya mendamaikan umat, justru dia menjadi pemecah belah umat. Dan untuk mendukung perbuatannya tersebut, dia sering membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah mengajarkan itu? Tidak. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kula panjenengan memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah? Tidak. Apakah guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrori mengajarkan itu? Jelas tidak. Yang diajarkan oleh guru kita, yang diajarkan oleh para wali-wali Allah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ukhuwah. Yang diajarkan oleh beliau semua adalah menyambung hubungan silaturahim. Yang diajarkan oleh beliau semua adalah menyambung mahabbah kepada siapapun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mahabbah ini, ukhuwah ini, silaturahim ini adalah termasuk di antara bagian terpenting daripada ajaran thariqah. Karena kenapa? Dengan kula panjenengan menyambung silaturahim, menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, dengan kula panjenengan menyambung hubungan kekeluargaan, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengan kita. Sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh Az-Zarruq, disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Ajibah ketika menafsirkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, beliau mengatakan faman qata'aha qata'ahu Allah wa man wasalaha wasalahu Allah. Siapa yang memutus hubungan silaturahim, siapa yang memutus hubungan ukhuwah, maka Allah akan memutuskan hubungan darinya. Dan siapa yang menyambung hubungan silaturahim, siapa yang menyambung hubungan ukhuwah, maka Allah dan Rasulullah akan menyambung hubungan darinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah thariqah. Inti daripada thariqah adalah mahabbah, menyambung hubungan sesama muslim. Kula panjenengan kempal-kempal teng mriki, tujuannya adalah menyambung mahabbah, yang mana mahabbah itu diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hubungan apapun yang tidak didasari atas mahabbah, maka kelak pada hari kiamat kedua orang yang berhubungan itu justru akan menjadi musuh satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Hadirin, guru kita Hadratus Syekh berkali-kali menyampaikan, bahkan ini sering beliau ulang menjelang beliau kapundhut, menjelang beliau wafat. Apa kata beliau? Jika kalian ingin ikut aku, jika kalian ingin membuatku ridho, jika kalian ingin membuatku bahagia, maka yang rukun, yang rukun antar keluarga, yang rukun antar tetangga, yang rukun antar saudara, yang rukun antar jamaah. Itu yang kemudian menjadikan guru kita senang dan bahagia. Dan itu yang kemudian menjadikan sebab guru kita Hadratus Syekh dan juga para wali-wali Allah yang lain bisa memberikan pertolongan kepada kula panjenengan ketika hari kiamat, ketika saat itu
Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang telah diberikan izin oleh Allah. Dan di antara yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berdoa semoga kumpulnya kula panjenengan di majelis ini kelak juga akan menjadi sebab kumpulnya kita pada hari kiamat. Semoga kumpulnya kula panjenengan di tempat yang mulia ini menjadi sebab terikatnya hati kita dalam cinta. Semoga menjadikan sebab keterikatan hati kita dalam mahabbah. Semoga menjadi sebab keterikatan hati kita dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga persatuan kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Kita berdoa kepada Allah, semoga kula panjenengan diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita diijabah oleh Allah, dan sebagaimana tadi disampaikan dalam sambutan bahwa Kabupaten Pati ini akan mengadakan pemilihan pesta demokrasi. Kita doakan semoga semuanya berjalan aman, semoga semuanya berjalan tentram dan menghasilkan pemimpin yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh Rasulullah, dan pemimpin yang senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Kabupaten Pati ini dan juga Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin. Wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.